Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita beri topik bahasa kita rusak dan atimah atau atimah dan rusak, karena ada kaitan dengan ibadah, baik ibadah salat maupun ibadah puasa dan ibadah disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma baik hadirun wa hadirat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan anugerah nikmatnya pada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah melewati nisfu Sya'ban. Semalam ya, ini sudah kita berdoa, ada salat tasbih, salat taubat, baca Al-Quran, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sudah diganti dengan lembaran baru, buku catatan baru, yang lama dinaikkan, yang baru diturunkan. Yang mudah-mudahan lembaran-lembaran baru ini tercatat dengan nilai-nilai yang baik pada kita sekalian, insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita lanjutkan, kita membahas lanjutan yang lalu. Malam ini kita beri topik bahasan kita rusak dan atimah atau atimah dan rusak, karena ada kaitan dengan ibadah, baik ibadah salat maupun ibadah puasa dan ibadah lain. Disebut dengan azimah. Ada hukum azimah itu sudah ada sejak awal, atau hukum-hukum pokok yang ditetapkan oleh Allah di dalam syariat. Misalnya waktu salat itu lima waktu. Ada Isya, ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib. 5 waktu. Itu azimah, hukum pokok, sudah ditetapkan sejak awal. Salat Isya 4 rakaat itu hukum azimah, hukum asal. Salat zuhur 4 rakaat itu azimah, hukum pokok. Berkaitan dengan rukhsah,
ada nanti muncul rukhsah dispensasi. Memang dalam syariat ini ada keringanan, ada rukhsah, tidak dipaksakan oleh Allah harus begini, tidak. Tapi Allah sangat tahu dengan kondisi hambanya. Nah yang kurang sehat, nah yang sakit, ada halangan lainlah, masyaqqah, ada kesulitan di dalam hidup ini. Makanya rukhsah ini sesuatu yang ada dikarenakan ada uzur syar'i, ada halangan. Tapi beda pegang. Tapi memang kondisional seperti itu, ada uzur syar'i. Maka Allah di dalam Al-Quran 185 ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki, menginginkan kepada kita hambanya ini hal-hal yang mudah. Allah mana ada sulit di dalam pembebanan ibadah, perintah kepada hamba ini. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Wala yuridu bikumul usra, hanya dipaksa oleh Allah harus seperti ini ya, bukan. Tapi Allah sangat tahu dengan kondisional hamba-Nya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal di dalam kesempatan ini, dalam kaitan dengan ibadah ini, kita akan coba jelaskan ya satu persatu ini. Yang pertama, ada yang digugurkan. Ibadah ini ada yang digugurkan oleh Allah kepada kita sekalian. Misalnya apa? Ibadah haji. Ibadah haji bagi orang yang istita'ah, yang sanggup, yang mampu. Kalau memang kita belum sanggup, belum ada istita'ah, berarti itu gugur, gak wajib pada kita untuk melakukannya. Itu sah. Ada dispensasi di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada digugurkan salat bagi ibu-ibu yang menstruasi. Tidak ada pada kaum bapak, tapi bagi ibu-ibu yang tengah menstruasi, nifas, ya, itu tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, ibadah salat. Gugur kewajiban itu. Hanya khusus bagi ibu-ibu. Kemudian ada yang dikurangi di dalam ibadah salat, misalnya bisa pasal ringkas dari 4 jadi 2. Dalam kondisi tertentu musafir, ada masyaqqah di situ, ada kesulitan. Jadi begitu elastisitas di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada dispensasi keringanan rukhsah ini, saya kira juga kita akan berat melakukannya. Apalagi dalam kondisi kesulitan, masyaqqah, dan mungkin kita lakukan semuanya. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah puasa. Yang beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada dispensasi, ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dalam Al-Quran 184 Al-Baqarah disebutkan ayyaman ma'dudat. Ibadah Ramadan itu beberapa hari saja. Tidak disebutkan 30 hari, 1 bulan, tidak. Tapi ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Ya, tidak terasa kepada hamba ini terasa berat 1 bulan, tapi beberapa hari saja Allah sebutkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa ada di antara kamu yang sakit, kata Allah, ketika Ramadan sakit, kurang sehat, atau melakukan musafir, perjalanan, ya, itu tidak bisa melakukan ibadah puasa, ya, karena sakit, karena kesulitan, boleh berbuka. Tapi dengan catatan diganti pada hari yang lain. Begitu dispensasi rukhsah di dalam syariat yang Allah berikan kepada hamba ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sementara bagi orang-orang yang berat untuk melakukan ibadah puasa, itu boleh memberikan makanan fidyah kepada orang miskin. Orang-orang yang yutiqunahu ini ada beberapa kategori. Orang yang sangat tua, ya, baik laki-laki dan perempuan, sudah uzur, karena mungkin di puasa, ya, itu dibolehkan dia tidak berpuasa, ya, karena sudah sangat uzur, tak mampu dia berpuasa. Tapi ganti dengan fidyah, dengan ganti juga qadha, tidak mungkin. Ya, 1 hari tidak puasa, 1 orang fidyah bantuan untuk orang miskin, itu 1 hari makan. Pokoknya 2 hari, 2 orang miskin, itu sehari 1 hari makan. Berapa kali 1 hari makan? 3 kali. Berapa biaya lauknya, berasnya, kita perhitungkan sesuai dengan jumlah yang tidak bisa melakukan ibadah puasa. Kemudian yutiqunahu juga disebut orang sakit kronis, sakit permanen, karena mungkin sembuh, sudah permanen sakit, itu boleh dia berbuka. Karena harapan dia sembuh, tapi bayar fidyah, bayar fidyah. Kemudian orang yang dikategorikan juga bekerja, kerjanya berat, tambang, misalnya kan, tambang, pertambangan berat di bawah tanah sana, kerja berat. Ada buruh yang terus bekerja, menyana kerja, anak nafkah untuk keluarga dan anak, ya, bukan dibuat-buat. Tapi memang kalau dia enggak kerja, enggak ada nafkah untuk istri dan anak di rumah, tapi kerjanya berat, kan dibolehkan, ya. Tapi nanti dia kalau waktu tidak ada diganti lain, diganti waktu lain puasanya. Kemudian wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui, dari minggu hamil, kemudian merasa khawatir juga dengan bayi yang dikandung. Malah dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, bukan hanya qadha, tapi juga membayar fidyah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah cukup qadha saja, tidak bayar fidyah. Tapi Imam Syafi'i dua-dua, qadha dan bayar fidyah, karena dipersamakan dengan orang sakit.
tidak bisa melakukan sesuatu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa penjelasan para ulama disebutkan summa bayyin hukmus siyam ala ma kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Kemudian Allah menjelaskan hukum berpuasa pada permulaan periode awal Islam. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin." Jadi orang-orang yang sakit, sedang sakit, tapi sakitnya bukan hanya sekedar sakit DCB sakit, bukan itu. Ada kategorinya. Sakit tadi yang berat. Kalau dia puasa, mutamah sakit, bukan tambah sehat, tambah sakit. Itu memang dibolehkan sakit yang seperti itu. Orang-orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa dalam keadaan sakit dan perjalanan karena terdapat masyaqqah, kepayahan, sulit. Makanya orang musafir itu juga dibahas dalam kitab fikih oleh para ulama fuqaha. Yang safar yang bagaimana dibolehkan berbuka. Dibahas. Orang yang musafir ketika dia berpuasa, perjalanannya itu sejauh perjalanan kasarnya salat. Berapa jauh bisa kasar salat? 40, 90, di atas 80 lah. Di atas 85 km. Makanya ada ulama yang agak longgar. Jadi walaupun dia mudah perjalanan, yang penting dia musafir sudah bisa berbuka puasa. Tapi ganti hari lain. Ganti hari lain. Makanya kan Allah pegang. Faman tatawwa khairan bahwa khairullah. Tapi walaupun dia musafir, perjalanan dengan kaki, dengan sepeda, dengan kendaraan roda 4, roda 2, silakan saja, dengan pesawat, silakan saja. Tapi kata Allah, kalau dia melakukan puasa, hal-hal yang baik, itu lebih baik daripada dia berbuka. Tapi kalaupun kita ambil rukhsah dispensasi yang diberi oleh Allah, juga tidak salah. Tapi Allah juga mengingatkan, kalau kamu puasa lebih baik, karena ada nilai tersendiri puasa. Bisa sehat, bisa sehat subuh, tasihu, dan sebagainya. Hari ini banyak orang-orang yang sakit, juga mungkin pola makan yang tidak teratur mungkin, atau melebihi kapasitas kita makan hari-hari dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui apa hikmah dari puasa yang Allah wajibkan kepada kita hanya beberapa hari. Apa 29 atau 30 hari itu terserah nanti, ya. Tapi tidak disebutkan 30, tapi 1 bulan, apa 29 atau 30 hari. Ay al-marid, orang sakit dan musafir, la yasumani fi halil maradi was safar. Orang sakit dan orang musafir, keduanya itu dalam keadaan sakit dan bepergian, ada kesulitan, ada masyaqqah, maka tidak boleh, ya. Boleh, dibolehkan dia berbuka puasa dan diganti, ya, bi'iddatin zalik min ayyam.
kewajiban, tapi diganti hari lain. Tidak gratis semuanya. Pre sampai dapat datang lagi puasa dalam Ramadan. Makanya kan diingatkan dalam sunnah. So yang dalam bayi hutang puasa sebelum ini datang Ramadan ini, kata ambil kembali pegelak. Ya. Tidak anggap itu free, gratis. Tidak ada itu kewajiban. Sampai orang-orang kata Rasulullah, orang yang meninggal dunia tapi dia ada puasa tertinggal, tunggu puasa pada wali anaknya, ahli waris. Karena itu wajib, punya wajib. Samping kita bayar fidyah, yang kita dipuasakan oleh anaknya. Karena orang uzur berapa hari anaknya boleh. Dia sudah meninggal dunia, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berbuka, orang sakit, orang musafir, ya, itu diganti pada hari lain. Tapi orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, orang-orang tadi kategori yang sangat sakit permanen, tidak mungkin lagi uzur karena umur, tidak bisa lagi berpuasa, itu bayar fidyah. Fidyahnya memberikan bantuan kepada fakir, miskin untuk 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuatu yang dibolehkan dalam keadaan darurat itu ada kadar, ada ketentuan yang diberikan kepada kita sekalian. Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya khitab yang ditujukan kepada orang mukmin dan umat ini diperintahkan melakukan ibadah puasa Ramadan. Wa huwa al-imsak, menahan diri dari makan dan minum, anit ta'ami wasyarab, dari makan dan minum, biniyatin khalisah lillahi azza wa jalla, dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita niat? Malam hari. Beda dengan niat salat. Kalau niat salat ketika takbir, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Kapan kita takbir salat? Dalam takbir itu niat. Tapi puasa ini diberi kelonggaran niatnya. Boleh niat awal malam hari pada dia maghrib kita niat. Puasa besok hari, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita sudah niat, tapi puasa belum. Puasa nanti terbit, batasnya terbit fajar. Kenapa diberi kelonggaran oleh para ulama, oleh sunnah? Karena nanti takut terlupa niat ibadah puasa tidak sah, karena niat itu salah satu rukun daripada ibadah puasa. Wa man lam yubayyit siyama fala siyama. Barang siapa tidak meniatkan puasanya di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, maka lebih kesempatan kelonggaran. Buka malam hari, selesai maghrib kita terus niat puasa Ramadan sehingga urung. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah min zakatin nufus. Yang pertama, membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa. Hawa nafsu, semua apa dunia ini, ya. Menormalisasi, mensterilkan. Hari-hari yang hari ini penuh dengan hawa nafsu, godaan dunia, nah, kita jadi mungkin setengah malaikat, enggak makan minum selama 13 sampai 14 jam.
menahan diri sekalipun haus dan lapar, ya. Karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Min zakatin nufus wa taharatiha, kemudian membersihkan jiwa kita dari segala unsur anasir-anasir kekotoran, dari anasir-anasir yang bervirus selama ini, ya. Kita masuk hanya 1 bulan karantina diri, ya. 1 bulan, tidak malam hari, ya, tapi siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Minal akhlaqi, untuk menghindari dari segala akhlak-akhlak ar-radiyah yang rendah, wal akhlaqir radhilah, dari akhlak-akhlak yang tidak baik kita perbaiki lewat ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sekalian. Li'anna as-shauma fihi tazkiyatul lil badani, karena ibadah puasa itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian membersihkan badan juga, sesamping jiwa, membersihkan fisik kita, membersihkan fisik. Wa tudzayyiki limasaliki syaitan, dan memberi ruang-ruang kesempitan kepada syaitan. Kalau hari ini kita kan bebas saja, pamakan, malian, mandelan, ya. Tangan, kaki kita bebas saja. Tapi ketika Ramadan itu dipersempit godaan-godaan syaitan oleh Allah kepada kita sekalian. Maka ketika puasa kan dirantai, syaitan itu kan dirantai, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan itu dirantai, ya, dibelenggu, tidak sanggup dia menggoda anak-anak. Hanya beberapa orang saja yang tidak sanggup puasa. Kan ada buka warung pintu belakang, pasti ada. Mungkin nggak pernah puasa, tapi kalau kita latih ke Senin Kemis, ya, terasa indah dan nikmat ibadah puasa Ramadan. Makanya nanti ada ketika Ramadan, kalau kita tahu kata Rasulullah apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, ya pasti dia menginginkan agar semua bulan itu bulan Ramadan, kan? Begitu nikmat, ya, di dalam kita melakukan ibadah puasa. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, demikian beberapa. Tapi kalau ada orang, kata Rasulullah, hadis Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi ruhsatin rahfasallah lam yaqdi anhu siyamahu dahra kullu wa insana. Nah, ini kata kunci, penegasan. Barang siapa, kata Rasulullah, berbuka puasa 1 hari saja di bulan suci Ramadan tanpa ada keringanan rukhsah, tanpa ada dispensasi dari Allah, lam yaqdi, dia tidak diterima puasanya walaupun dia qadha nanti. Karena sengaja dia sehat, enggak ada sakit, enggak ada masyaqqah, kesulitan, tapi sengaja dia berbuka, itu Allah tidak akan menerima qadha puasanya walaupun dia puasa sepanjang masa. Disangsi. Kata kunci saya kira perlu ya kita pahami. Ini hadis rawu Abu Daud wa Ibnu Majah. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Ibnu Mas'ud juga mengatakan lebih jelek dari pezina. Jadi zindik, murtad, sengaja dia tahu kewajiban tapi dia buka puasa dengan sengaja. Maka kalau dia qadha tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu Bapak Ibu sidang jamaah di dalam ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, makanya orang-orang yang diberi beberapa ketentuan oleh Allah yang boleh berbuka, itu memang karena ada faktor sakit atau faktor musafir, ya, perjalanan, ya, melakukan perjalanan dibolehkan. Tapi juga Allah mengatakan wa antasum khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik daripada kamu berbuka. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sakit di dalam ayat 184 185 juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita lihat enggak ada ya sesuatu yang memberikan kesulitan kepada kita alasan tidak melakukan ibadah puasa. Yang pertama, dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa. Karena alasan sakit, kata dokter, kata ahli, ya, oh Bapak jangan berpuasa. Kalau berpuasa penyakit ini bukan tambah cepat sembuh, malah tambah sakit. Nah, itu kata ahli bisa. Kita boleh berbuka. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada keimanan kita masing-masing. Maka dalam hal ini kan perlu kesadaran imani. Kalau kita imannya kurang, mungkin berat. Yang sehat tadi berbuka, ya, dan sebagainya. Kemudian dibolehkan juga karena ada musafir tadi, ya, sehingga kalau dia berpuasa akan sulit dalam perjalanannya. Walaupun kita mobil sendiri, naik pesawat, tapi boleh kita ambil rukhsah. Tapi kalau tidak kita ambil rukhsah dispensasi, juga lebih baik kita meneruskan ibadah puasa. Wa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian ruang lingkup antara azimah dan rukhsah yang diberikan oleh Allah dalam syariatnya kepada kita sekalian, sehingga punya sifat elastisitas, kelonggaran, tapi jangan dimudah-mudahkan. Baik kagemi oleh Allah mudah, kita anggap enteng saja, itu jangan. Kita bisa membahayakan diri kita. Malah 1 bulan itu disuruh karantina diri kita puasa, kita akan menjadi sehat kembali. Kalau pabrik tidak pernah berhenti beroperasi, saya kira juga dia akan cepat hancur. Apalagi Maidah kita yang dibuat oleh Allah spesial pada kita sekarang. Saya kira demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, panjang umur, diberi keberkahan kepada kita, dan diantarkan kita sampai ke bulan suci Ramadan insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين. اللهم اصلح شأننا وشأن المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم